Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel Kisah Muslim, tempat kita belajar dari kisah penuh hikmah yang menggetarkan hati. Moon N. Di video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa. Hati yang menolak mahkota, kisah sahabat yang menolak jabatan karena takut kepada Allah. Sebuah cerita yang akan membuka mata kita bahwa kekuasaan bukanlah tujuan hidup, tapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi, jangan kemana-mana ya, simak sampai akhir, karena kisah ini penuh pelajaran berharga yang insya Allah akan menguatkan iman kita. Di sebuah sudut kota Madinah, hidup seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal masyarakat dengan kesederhanaannya. Rumahnya kecil, berdinding tanah liat, beralaskan tikar kasar yang sudah mulai usang. Namun, dari rumah itulah terpancar cahaya ketakwaan. Ia bukan seorang pedagang besar, bukan pula seorang yang bergelimang harta. Ia hanyalah seorang hamba Allah yang menempatkan akhirat jauh lebih tinggi dari dunia. Namanya sering disebut dengan penuh hormat oleh para tetangga, sebab akhlaknya halus, tutur katanya lembut, dan wajahnya senantiasa memancarkan ketenangan. Sejak fajar menyingsing, ia sudah berada di masjid. Solat subuh selalu ia dirikan di barisan terdepan. Kemudian ia duduk mengingat Allah hingga matahari terbit. Hatinya begitu dekat dengan Al-Quran, lisannya hampir tak pernah kering dari zikir. Orang-orang melihatnya sebagai teladan. Namun di balik kerendahan hatinya, ada satu hal yang membuat hatinya mudah gelisah, urusan kekuasaan dan jabatan. Ia sering berkata kepada sahabat dekatnya, "Wahai saudaraku, aku takut bila dunia ini menipu hatiku. Aku takut bila amanah yang besar itu menjadi beban yang menyeretku ke neraka." Kata-kata itu ia ucapkan dengan mata yang berkaca-kaca. Baginya, kekuasaan bukanlah jalan menuju kehormatan, melainkan ujian berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suatu sore, setelah solat asar, seorang sahabat lain mendekatinya. "Wahai Abu Sa'id," panggilnya. Tokoh ini kita beri nama fiksi Abu Sa'id untuk mewakili ruh para sahabat. "Mengapa engkau selalu menolak ketika diminta memimpin salat atau mengatur suatu urusan? Bukankah engkau orang yang bijaksana, alim dan adil? Kami semua percaya engkau mampu." Abu Sa'id menundukkan pandangan, jemarinya meremas tasbih kayu yang di tangannya. "Wahai saudaraku," ucapnya lirih, "apakah engkau tahu apa yang aku rasakan bila mendengar kata memimpin? Dadaku sesak, jantungku berdebar, dan aku teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan itu amanah, dan di hari kiamat ia menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali bagi yang menunaikannya dengan benar." Ia berhenti sejenak, menatap langit yang memerah karena senja. "Apakah aku yakin mampu menunaikannya dengan benar? Wallahi, aku tidak yakin. Aku hanyalah seorang hamba yang lemah." Hari-harinya tetap berjalan dalam kesederhanaan. Abu Sa'id bekerja dengan tangannya sendiri, menggali tanah, mengangkat batu, atau berdagang kecil-kecilan di pasar. Saat pulang ia membawa sedikit makanan untuk keluarganya. Istrinya pun bukan seorang yang banyak menuntut. Mereka berdua sepakat, dunia ini hanyalah persinggahan. Anak-anaknya tumbuh dengan teladan seorang ayah yang lebih mencintai masjid daripada pasar, lebih sibuk menyiapkan bekal akhirat daripada mengumpulkan harta dunia. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Semakin hari, semakin banyak orang yang memperhatikan Abu Sa'id. Kelembutan akhlaknya, keteguhan imannya, dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perselisihan membuatnya dipandang sebagai sosok pemimpin alami. Tidak jarang, jika terjadi perbedaan pendapat di pasar atau di kalangan tetangga, orang-orang datang kepadanya untuk meminta solusi. "Wahai Abu Sa'id," kata seorang lelaki tua suatu hari, "engkau memiliki hati yang bersih. Engkau adil dalam berbicara dan lembut dalam menasihati. Andai engkau memimpin kami, tentu kehidupan akan menjadi lebih baik." Ucapan itu menusuk ke dalam hatinya. Ia menunduk, merasakan gelombang kegelisahan. Malam itu, Abu Sa'id sulit tidur. Ia duduk di sudut rumah, berdoa dengan air mata yang tak henti menetes. "Ya Allah, jauhkanlah aku dari kedudukan yang akan menjauhkanku darimu. Lindungilah aku dari ujian yang tidak sanggup aku pikul." Di tengah kegelisahan itu, kabar besar mulai didengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah memperhatikan beberapa sahabat yang dianggap layak memegang amanah kepemimpinan wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Nama Abu Sa'id pun masuk dalam pembicaraan. Orang-orang mulai berbisik-bisik di pasar. "Bukankah Abu Sa'id yang paling layak? Bukankah dia yang paling amanah?" Hari demi hari bisikan itu semakin keras. Hingga suatu pagi,
seorang utusan mengetuk pintu rumahnya. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan, "Wahai Abu Sa'id, engkau dipanggil oleh khalifah. Ada urusan penting yang hendak beliau bicarakan denganmu." Jantung Abu Sa'id berdegup kencang. Tubuhnya terasa lemas. Ia tahu saat yang paling ia takutkan mulai mendekat. Langkahnya terasa berat ketika meninggalkan rumah menuju majelis khalifah. Dalam hati ia beristighfar tanpa henti, berharap Allah menguatkan hatinya. Pagi itu, udara Madinah terasa berbeda. Di Masjid Nabawi, orang-orang berkumpul lebih ramai dari biasanya. Suara lantunan ayat suci bergema lembut. Namun di hati Abu Sa'id, ada sesuatu yang membuat langkahnya terasa berat. Semalam ia sudah diberi kabar oleh seorang utusan. Khalifah ingin menemuinya. Hatinya berdebar. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pagi masih sejuk. Ia tahu, panggilan ini bukanlah perkara kecil. Setelah sholat subuh, Abu Sa'id dipersilakan masuk ke majelis khalifah. Di ruangan itu sudah duduk beberapa sahabat mulia. Wajah khalifah tampak teduh, penuh wibawa dan sekaligus membawa beban umat di pundaknya. Dengan suara lembut namun tegas, khalifah berkata, "Wahai Abu Sa'id, engkau dikenal di antara kami sebagai orang yang jujur, amanah, dan berilmu. Engkau adalah orang yang layak memegang amanah kepemimpinan di salah satu wilayah kaum muslimin. Aku ingin engkau menjadi gubernur di sana." Ucapan itu membuat dada Abu Sa'id semakin sesak. Ia menundukkan kepala seolah berat untuk menatap wajah khalifah. Hatinya seakan berteriak, "Ya Allah, inikah ujian yang engkau turunkan padaku?" Tangannya gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Khalifah melanjutkan, "Wahai Abu Sa'id, ini bukan sekedar kehormatan. Umat membutuhkan pemimpin yang adil, yang bisa menuntun mereka kepada jalan Allah. Aku melihat engkau adalah orang yang mampu memikulnya." Suasana hening seketika. Semua mata tertuju kepada Abu Sa'id. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lirik namun jelas, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak takut kepada manusia. Aku tidak takut celaan mereka, tidak pula pujian mereka. Tapi aku takut. Aku takut kepada hisab di hadapan Allah. Aku takut bila aku menerima amanah ini, lalu aku tidak mampu menunaikannya dengan benar. Maka ia akan menjadi beban yang menenggelamkanku di hari kiamat." Air mata mulai mengalir di pipinya. Majelis itu terdiam. Beberapa sahabat ikut menunduk merasakan ketulusan kata-kata Abu Sa'id. Khalifah menatapnya dengan penuh rasa hormat. "Wahai Abu Sa'id, engkau takut kepada Allah, itu tanda imanmu. Tapi ketahuilah, bila semua orang baik menolak jabatan, maka jabatan itu akan jatuh ke tangan orang yang tidak amanah. Bagaimana keadaan umat nanti?" Perkataan itu membuat Abu Sa'id semakin bergetar. Hatinya bimbang. Di satu sisi ia ingin melayani umat dan membela agama, namun di sisi lain bayangan hari kiamat membuat tubuhnya lemah. Ia teringat sabda Rasulullah SAW, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ia membayangkan bagaimana dirinya akan berdiri di hadapan Allah, ditanya tentang setiap jiwa yang dipimpinnya, setiap keputusan yang ia ambil, setiap kezoliman yang mungkin terjadi karena kelalaiannya. "Apakah aku sanggup?" bisiknya dalam hati. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku tidak meremehkan amanah ini, tapi aku tahu kelemahanku. Aku lebih memilih menjadi rakyat biasa yang selamat daripada pemimpin yang terjatuh dalam kehinaan di akhirat." Khalifah terdiam. Beberapa sahabat yang hadir tampak terharu. Namun ada pula yang mengernyit, merasa Abu Sa'id terlalu berlebihan menolak. Di luar majelis, kabar ini cepat tersebar. Orang-orang di pasar berbisik-bisik, "Mengapa Abu Sa'id menolak? Bukankah ia orang yang paling pantas? Bukankah ia lebih adil daripada yang lain?" Ada yang memuji keteguhan hatinya, tetapi tak sedikit yang mencibir, menyebutnya pengecut atau tidak mencintai umat. Malam itu, Abu Sa'id kembali duduk di sudut rumahnya dengan air mata mengalir. Ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku tidak menolak untuk melayani umat. Aku hanya takut kepadamu. Tunjukkanlah jalan yang Engkau ridhoi. Jangan biarkan aku salah melangkah."
Pagi di Madinah berderak pelan seperti unta yang bangkit dari duduknya. Pasar mulai penuh. Bau rempah dan roti panggang bercampur dengan debu yang diusung angin. Abu Sa'id berjalan menunduk, meniti di antara lapak-lapak, hendak membeli gandum untuk keluarganya. Namun hari itu, langkahnya tak sedamai biasanya. Sejak penolakannya terhadap amanah khalifah tersebar, orang-orang tak henti memanggil namanya. Wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberkahimu. Engkau sungguh layak memimpin, seru seorang pedagang kain sambil mengangkat kedua tangannya. Engkau adil, engkau amanah. Jika bukan engkau, siapa lagi? Tambah seorang pemuda yang baru saja menimbang kurma. Abu Sa'id berhenti, menunduk, lalu menebar senyum tipis. Semoga Allah membaguskan prasangka kalian, ucapnya pelan. Tetapi di dadanya, pujian-pujian itu justru terasa seperti batu yang menekan. Setiap kata layak terdengar baginya seperti desis yang memerangkap, manis di telinga, pahit di hati. Ia bergerak lebih cepat, namun pujian datang dari kiri dan kanan, seperti riak air yang bertemu di satu teluk. Andai semua pemimpin seperti Abu Sa'id, bisik seorang ibu-ibu pada temannya. Engkau menolak karena rendah hati, bukan? Tanya seorang pemuda. Orang baik harus berada di depan. Abu Sa'id meraba tasbih kayu di tangannya, menahan gelisah yang menanjak. Dalam hatinya ia berzikir, La khawla wa la quwata illa billah. Ia tahu, pujian adalah ujian yang halus. Ia bisa membesar-besarkan bayang-bayang diri hingga melupakan cahaya Allah. Menjelang siang, seorang saudagar kaya mendatanginya. Jubahnya rapi, janggutnya tertata. Wangi kesturi menenangkan udara di sekitarnya. Wahai Abu Sa'id, katanya dengan sopan, aku mendengar khalifah hendak menugaskan pemimpin untuk wilayah baru. Jika engkau menerimanya, aku siap mengirim 100 unta membawa bahan makanan bagi penduduk di sana. Aku juga akan menanggung upah para pekerja, bahkan membangun rumah singgah bagi musafir, dengan syarat engkau yang memimpin. Mata Abu Sa'id melebar. Ia menatap saudagar itu, membaca niat di balik matanya. Barangkali bukan suap, ia benar-benar ingin berbuat baik. Tetapi kebaikan yang datang mengiringi kekuasaan seperti air besar yang membawa pula lumpur. Saudaraku, jawab Abu Sa'id lembut, sedekahmu hendaknya tidak tergantung pada siapa yang memimpin. Allah menerima amal siapapun yang ikhlas, sekalipun ia bukan penguasa. Saudagar itu mengangguk, namun tetap berkata, benar, tetapi pemimpin yang ikhlas membuat sedekah kami sampai kepada yang berhak. Aku khawatir jika orang lain memimpin, niat baik ini hanya jadi nama baik di pasar, bukan penolong di padang mahsyar. Kata-kata itu menikam relung hati Abu Sa'id. Ia bayangkan orang-orang miskin mendapat makan, jembatan dibangun, sengketa diputus adil. Semuanya mungkin bila ia berada di tampuk amanah. Tetapi bersama bayang-bayang itu, muncul rupa lain, timbangan amal di hari kiamat, wajah-wajah yang menuntut hak, dan satu persatu keputusan yang dimintai jawabannya. Keringat dingin merembes di punggungnya. Di rumah, istrinya menyambut dengan senyum hangat. Engkau tampak letih, wahai suamiku, katanya sambil menyiapkan air. Pasar ramai seperti biasanya? Ramai dari biasanya, jawab Abu Sa'id. Ia duduk, memandang anak-anaknya bermain di halaman tanah. Ramai dengan pujian. Istrinya menatap penuh pengertian. Pujian itu seperti madu, katanya pelan. Manis di mulut, namun bila terlalu banyak, bisa membuat pingsan. Abu Sa'id tertawa kecil, kemudian diam. Aku takut, wahai istriku. Aku takut hatiku condong pada dunia walau selangkah. Aku takut amanah yang tak sanggup kupikul. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan, ujar sang istri, menenangkan. Tetapi Allah juga menguji hati yang mencintai akhirat. Engkau menolak bukan karena malas, melainkan karena takut kepadanya. Itu nikmat yang banyak orang tak memilikinya. Abu Sa'id mengangguk, namun dadanya tetap berdesir oleh dua gelombang yang saling berkejaran. Keinginan membantu umat dan ketakutan akan hisab.
Di bawah langit sore, ia memandangi bayang-bayang anaknya yang memanjang. Bagaimana jika karena aku menolak, kezaliman justru naik? Bagaimana jika karena aku menerima, aku tak adil? Istrinya tak menjawab. Terkadang diam adalah doa yang paling panjang. Sore itu seorang kawan lama datang. Wajahnya serius, kata-katanya tajam. Wahai Abu Sa'id, izinkan aku bicara jujur. Umat butuh pemimpin yang bersih. Jika engkau menolak karena takut kepada Allah, itu kemuliaan. Tetapi jika semua yang takut kepada Allah menolak, siapa yang tersisa? Engkau mengulang kata-kata Amirul Mukminin, jawab Abu Sa'id lirih. Kata-kata itu benar, balas kawannya. Engkau boleh saja menolak untuk menyelamatkan dirimu, tetapi apakah engkau tak ingin menyelamatkan yang lain? Pemimpin bukan mahkota, tetapi perisai. Jika perisai jatuh ke tangan yang curang, pedang akan menebas tak tentu arah. Abu Sa'id menunduk, pikirannya berkecamuk. Aku takut, katanya akhirnya. Aku takut aku menyelamatkan orang lain, lalu menenggelamkan diriku. Kawannya menarik napas. Jika begitu, mintalah pada Allah agar Dia kuatkan. Jangan biarkan setan menakut-nakuti dengan bayang-bayang yang membuat engkau lari dari ladang amal. Bukankah dunia ini hanya permainan dan senda gurau? Allah telah berfirman bahwa yang kekal adalah amal kebajikan. Keduanya terdiam. Angin lewat membawa bau padang pasir yang panjang. Malam turun perlahan menutup atap-atap rumah dengan selendang bintang. Abu Sa'id bangkit untuk tahajud. Di sajadahnya ia berbisik, "Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui rahasia hatiku. Jika Engkau buka untukku pintu amanah, maka buka pula pintu keadilan, ketegasan, dan kelembutan. Jika Engkau tutup pintu itu, maka isilah hatiku dengan ridho pada keputusanmu." Di antara sujud-sujudnya, bisikan datang. Bayangan rumah yang lebih besar, tamu-tamu yang hormat, pintu yang selalu diketuk dengan salam dan pujian. Engkau bisa memerintahkan, engkau bisa memberi, engkau bisa menjadi manfaat. Lalu datang bisikan lain, wajah-wajah yang kecewa, ucapan-ucapan sinis, tuduhan pengecut. Engkau lari dari perjuangan, engkau bersembunyi di balik doa. Abu Sa'id menggigil, ia menempelkan dahinya lebih lama di tanah. Ya Allah, tundukkan hatiku untukmu saja, jangan biarkan ia menoleh kepada selainmu. Keesokan harinya, godaan datang dari arah lain. Seorang pejabat menemuinya dengan senyum yang terlalu manis. Wahai Abu Sa'id, kami telah memikirkan kembali. Jika engkau menerima, kami akan menempatkan keluargamu di rumah terbaik dan memberi gaji yang mencukupi. Engkau tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari. Fokuslah memimpin. Abu Sa'id memandangnya lama. Jangan bicara tentang rumah dan gaji, katanya tenang. Bicaralah tentang hisab. Pejabat itu tersenyum kaku. Hisab itu urusan nanti. Yang penting sekarang engkau bisa berbuat baik. Urusan nanti adalah urusan paling pasti. Dan setiap kebaikan hari ini jika tidak ikhlas, akan menjadi beban di sana. Pejabat itu pamit dengan singkat. Setelah pintu tertutup, Abu Sa'id merasakan lututnya lemas. Ia duduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Apakah aku kuat menahan ini terus? Tanyanya dalam hati. Menjelang maghrib ia keluar membawa sekantong kecil kurma. Anak-anak berkerumun di ganggang sempit. Ini untuk kalian, katanya ramah. Doakan paman agar diselamatkan Allah. Seorang bocah bertanya polos. Paman diselamatkan dari apa? Dari dirinya sendiri, jawab Abu Sa'id sambil mengelus kepala bocah itu. Anak-anak tertawa, lalu berlari pulang dengan kurma di tangan. Malam kembali datang. Abu Sa'id membaca Al-Quran. Ayat yang ia temui menusuk jantungnya, tentang dunia yang hanya permainan, perhiasan, dan saling berbangga-banggaan, tentang akhirat yang lebih baik dan kekal. Ia menutup mushaf dengan hati yang basah. Ya Tuhanku, jika Engkau ridho aku menolak, lapangkan dadaku. Jika Engkau ridho aku menerima, maka jagalah aku dari kezaliman yang tampak dan tersembunyi. Madinah tidak lagi tenang bagi Abu Sa'id. Sejak ia menolak amanah yang ditawarkan khalifah, bisik-bisik di pasar, di lorong-lorong rumah, bahkan di halaman masjid mulai terdengar semakin tajam.
Pujian yang dulu terasa seperti belenggu, kini berubah menjadi cibiran yang menusuk. "Kenapa ia menolak?" kata seorang lelaki di pasar sambil mengangkat alis. "Apakah ia pengecut? Bukankah ini kesempatan berbuat baik yang besar?" sahut yang lain. "Jangan-jangan ia hanya ingin terlihat suci, padahal malas menanggung beban." Kata-kata itu sampai ke telinga Abu Sa'id. Ia pura-pura sibuk menata dagangannya, namun dadanya bergetar. Setiap kalimat seperti panah yang menancap. Ia tahu manusia berbicara dengan prasangka, tapi tetap saja hatinya perih. Ia pulang dengan langkah berat, membawa gandum seadanya, lebih banyak membawa luka daripada barang belanjaan. Di rumah, ia mendapati keluarganya menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Anak sulungnya, seorang pemuda yang mulai beranjak dewasa, memberanikan diri berkata, "Ayah, aku mendengar orang-orang mencibir. Mereka berkata engkau tidak mencintai umat. Benarkah itu?" Abu Sa'id tertegun. Pertanyaan itu menamparnya lebih keras daripada tuduhan orang di luar. Ia menatap anaknya lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Wahai anakku, apakah engkau tahu apa yang ditanyakan Allah kepada seorang pemimpin?" Anaknya menggeleng. Allah akan bertanya tentang setiap jiwa yang dipimpinnya. Jika ada yang lapar, ia ditanya. Jika ada yang teraniaya, ia ditanya. Jika ada yang tersesat, ia ditanya. Dan bila ia gagal, dosanya berat. Anaknya menunduk, tapi kemudian berkata lirih, "Tapi bukankah ayah bisa memimpin dengan adil? Bukankah ini kesempatan untuk berbuat baik yang besar?" Abu Sa'id menghela napas panjang. "Anakku, aku takut kepada diriku sendiri. Aku takut kepada kelemahanku. Jika aku jatuh, bukan hanya aku yang rugi, tetapi ribuan jiwa akan menanggung akibatnya. Lebih baik aku menjadi rakyat biasa yang selamat daripada pemimpin yang hancur bersama umatnya." Air mata tipis mengalir di pipi anak itu. "Aku hanya ingin melihat ayah dimuliakan," katanya. Istrinya yang sejak tadi diam, akhirnya berkata, "Kami akan selalu bersamamu, apapun pilihanmu. Tetapi ketahuilah, fitnah manusia memang menyakitkan." Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang lebih berat. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini berbalik arah. Ada yang menuduhnya pura-pura zuhud, ada pula yang menyebutnya penakut. Ia hanya ingin terlihat soleh, padahal ia tidak berani menghadapi kenyataan. Suatu kali, Abu Sa'id melewati sekelompok pemuda yang sedang berbincang. Begitu ia lewat, mereka terdiam. Lalu salah satunya bersuara lantang, "Beginikah orang yang disebut teladan? Menolak ketika umat membutuhkan. Sungguh, ia hanya memikirkan dirinya sendiri." Langkah Abu Sa'id terhenti sejenak. Dadanya terasa panas, namun ia menunduk dan melanjutkan jalan. Dalam hati ia berzikir, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ia tahu, menjawab hanya akan menambah api fitnah. Malamnya, ia duduk di sudut rumah. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. "Ya Allah," doanya lirih, "aku lemah menghadapi manusia. Mereka menuduhku pengecut, malas, pura-pura zuhud. Engkau tahu isi hatiku ya Rabb. Engkau tahu aku menolak bukan karena dunia, tapi karena takut kepadamu. Tunjukkanlah padaku jalan kesabaran." Suatu sore, seorang sahabat dekat datang. "Wahai Abu Sa'id, aku mendengar tuduhan yang menyakitkan itu. Apakah engkau tidak terguncang?" Abu Sa'id tersenyum pahit. "Terguncang, tentu. Aku manusia biasa. Tapi aku ingat sabda Nabi SAW, barang siapa berusaha bersabar, Allah akan memberinya kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Aku berharap termasuk di dalamnya." Sahabatnya menepuk bahunya. "Bertahanlah wahai saudaraku. Fitnah manusia akan berlalu, tapi hisab Allah kekal." Hari berikutnya, kabar mengejutkan datang. Utusan khalifah kembali mengetuk pintu rumahnya. Dengan penuh hormat ia berkata, "Wahai Abu Sa'id, Amirul Mukminin ingin menemuimu lagi.
Beliau hendak menegaskan penawaran yang dahulu engkau tolak. Wajah Abu Sa'id memucat. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, ujian belum berakhir, justru semakin mendekat. Pagi itu, matahari Madinah belum tinggi ketika Abu Sa'id melangkah menuju rumah kepemimpinan. Udara masih dingin, namun telapak tangannya basah oleh keringat. Di sepanjang jalan, doa pendek tak henti mengalir dari bibirnya. Robbi ishrah li sodri yasil li amri. Ia tahu pertemuan hari ini akan menentukan banyak hal, bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang bagaimana ia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Di pelataran, para penjaga menundukkan kepala, memberi jalan. Pintu kayu besar terbuka, memperlihatkan ruangan yang sederhana namun berwibawa. Karpet anyaman membentang, di atasnya duduk lelaki yang wajahnya memantulkan beban umat, Khalifah. Di sisi-sisinya, beberapa sahabat yang bijaksana menjadi saksi. Abu Sa'id melangkah pelan, menahan gemuruh di dadanya. "Duduklah dekat kami, wahai Abu Sa'id," ujar Khalifah. Suaranya lembut namun tegas. Abu Sa'id menaati, lalu menunduk sopan. Hening sejenak, suara burung di kejauhan seolah menimpali detak jantung yang berdegup cepat. "Engkau telah menolak amanah yang kami tawarkan," ujar Khalifah memulai. "Kami memanggilmu kembali bukan untuk memaksamu, tetapi untuk mendengar dari lisanmu sendiri apa yang ada di hatimu." Abu Sa'id mengangkat wajah. Di bawah cahaya pagi, matanya basah. "Wahai Amirul Mukminin," katanya dengan suara bergetar, "aku datang bukan untuk membantah kebijaksanaanmu. Aku datang untuk mengatakan apa yang mungkin sukar dipahami sebagian orang, bahwa hatiku gentar kepada Allah." Ia menarik napas panjang, seolah hendak mengangkat batu berat di dadanya. "Di malam-malamku, aku bermimpi tentang hari ketika matahari dekat di atas kepala. Manusia berkeringat sesuai kadar amalnya. Aku melihat para pemimpin dipanggil satu persatu. Mereka ditanya bukan hanya tentang kota-kota, tetapi tentang perut yang lapar, air mata yang jatuh, doa-doa yang tertolak. Aku pun dipanggil, dan timbangan bergerak berat. Dan aku berkata pada diriku sendiri, apa jawabanmu, wahai Abu Sa'id?" Suara Abu Sa'id pecah. Air mata yang sejak tadi ditahan tumpah, jatuh ke punggung tangan yang menggenggam erat lututnya. Ruangan menjadi sangat tenang, hanya helayan napas yang terdengar. "Wahai Amirul Mukminin," ucapnya lagi, kali ini lirih, "demi Allah, aku lebih memilih menjadi rakyat biasa yang selamat daripada pemimpin yang masuk neraka." Kalimat itu memasuki rongga ruangan seperti anak panah yang melesat lurus, menancap tanpa suara. Beberapa orang yang hadir merasakan kulit tengkuknya merinding. Khalifah menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan bening yang sukar disembunyikan. "Ketahuilah," lanjut Abu Sa'id, "aku tidak menutup mata dari kebutuhan umat. Aku melihat jembatan yang harus dibangun, anak yatim yang harus dilindungi, perselisihan yang harus diputus adil. Tetapi aku melihat pula hatiku yang lemah. Aku takut amanah besar ini menjadi syahwat yang tersembunyi, menjadi pintu ria yang halus. Dan aku tidak ingin di hadapan Robku, kebaikan yang tampak besar di bumi justru ringan di timbangan." Ia menunduk, membiarkan air mata mengalir dalam diam. "Jika engkau memerintah, aku akan taat. Jika engkau menasihati, aku akan mendengar. Jika engkau meminta pendapat, aku akan berkata jujur. Tetapi jika engkau bertanya, apa yang diinginkan hatiku, maka inilah jawabnya. Selamatkan aku dari diriku sendiri." Khalifah belum menjawab. Ia memandang wajah Abu Sa'id lama-lama, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata lahir dari kedalaman yang sama. Di pelupuk matanya berkumpul rasa haru yang menahan diri untuk tidak tumpah. "Wahai Abu Sa'id," ujar Khalifah akhirnya, lembut, "engkau mengingatkan aku pada sabda Rasulullah tentang amanah yang pada hari kiamat menjadi penyesalan, kecuali bagi yang menunaikannya dengan benar. Ketakutanmu bukan ketakutan orang lemah, ia adalah ketakutan orang yang beriman." Abu Sa'id mengangkat wajah,
namun tak berani menatap lama. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak ingin pula menjadi buah bibir yang membelah umat. Jika engkau menemukan orang yang lebih kuat, lebih teguh, dan lebih lapang dadanya, amanahkanlah urusan itu kepadanya. Adapun aku, izinkan aku berada di belakang, menopang dari jauh dengan nasihat dan doa. Salah seorang sahabat yang hadir tak kuasa menahan suara. Andai semua pemimpin memulai amanahnya dengan air mata seperti air matamu, niscaya kezoliman menjadi asing di negeri-negeri. Khalifah menoleh kepadanya, lalu kembali menatap Abu Sa'id. Ada kalanya umat memerlukan pedang yang tajam, ada kalanya umat memerlukan pena yang jernih, ada kalanya umat memerlukan hati yang menangis. Ia berhenti, membiarkan kalimat itu bertengger di udara. Engkau telah menunjukkan yang ketiga. Abu Sa'id merapatkan kedua telapak tangan ke dada, berbisik, Alhamdulillah. Namun ketahuilah pula, bila semua hati yang takut kepada Allah menyingkir dari gelanggang, gelanggang akan diisi oleh hati-hati yang keras. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Aku memintamu bersama Tuhanmu, istikharah. Jika esok engkau kembali dengan dada yang lapang, bukan karena pujian manusia, bukan karena janji harta, melainkan karena Allah meletakkan ketenangan di sana, maka kita akan bicarakan bentuk amanah yang paling sesuai dengan kekuatanmu. Abu Sa'id terdiam. Ada ketenangan yang turun perlahan ke dadanya, seperti hujan yang datang setelah panas panjang. Mungkin bukan hujan yang membuat tanah berubah menjadi kebun, tetapi cukup untuk menahan debu agar tidak mengaburkan pandangan. Wahai Amirul Mukminin, katanya, aku akan melakukannya. Aku akan bermusyawarah dengan keluargaku, dengan orang-orang soleh, dan terutama dengan Tuhanku di sepertiga malam. Khalifah mengangguk. Pergilah dengan salam, dan ketahuilah bahwa kami tidak menilaimu dengan lidah pasar, tetapi dengan timbangan takwa. Abu Sa'id berdiri. Ia membungkuk hormat, lalu melangkah mundur. Sebelum ia sampai ke pintu, suara Khalifah memanggil, "Wahai Abu Sa'id." Ia menoleh. Air matamu hari ini telah mengajarkan kami lebih banyak daripada 1000 pidato. Semoga Allah memelihara hatimu. Abu Sa'id tertunduk, tak sanggup berkata-kata. Ia keluar dengan dada yang terasa lebih lapang, namun di kejauhan ia dapat merasakan ombak yang belum juga reda. Ombak opini manusia, ombak kebutuhan umat, ombak keputusan yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Di jalan pulang, ia berhenti di masjid. Ia duduk lama di tempat yang biasa ia tempati. Anak-anak mengaji di belakang, suaranya menukik-nukik kecil seperti burung pipit. Abu Sa'id menatap langit-langit, lalu menutup mata. Malam nanti, ia akan mengetuk pintu langit. Hari itu, keputusan akhirnya datang. Setelah berhari-hari berdoa, bermunajat dalam sujud panjang, dan bermusyawarah dengan keluarganya, Abu Sa'id kembali menghadap Khalifah. Ruangan terasa hening ketika ia melangkah masuk. Wajahnya tenang, meski hatinya tetap dipenuhi rasa takut kepada Allah. Khalifah menatapnya lekat-lekat. "Wahai Abu Sa'id," katanya lembut, "aku telah mendengar alasanmu. Aku tahu air mata itu bukan air mata seorang pengecut, melainkan air mata iman. Maka aku tidak akan memaksa. Jika engkau menolak jabatan itu, aku menghormatinya. Tetapi aku punya satu permintaan. Jangan menjauh dari kami. Tetaplah menjadi penasehat, tetaplah mengingatkan kami, agar kami tidak terbelincir." Abu Sa'id menunduk, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku berjanji, selama aku hidup, aku tidak akan berhenti memberi nasihat, baik dengan lisan, doa, maupun peringatan. Sebab aku tahu, pemimpin juga manusia, dan manusia selalu butuh diingatkan." Khalifah tersenyum haru. "Engkau telah menolak mahkota, tetapi engkau tetap mengikatkan dirimu pada kebenaran. Semoga Allah menjaga hatimu." Sejak saat itu, Abu Sa'id menjalani hari-harinya dengan pilihan hidup yang ia yakini. Hidup sederhana, jauh dari gemerlap kekuasaan. Ia kembali ke pasar, berdagang kecil-kecilan.
terkadang hanya menjual gandum, terkadang menjual kain kasar. Tidak banyak keuntungan yang ia dapatkan, tetapi cukup untuk keluarganya. Lebih sering lagi ia habiskan waktunya di masjid. Di sana ia mengajar anak-anak mengaji. Dengan suara lembut ia membimbing lidah mereka melafalkan ayat-ayat suci. Ucapkan dengan hati, bukan hanya dengan lisan, katanya sambil tersenyum. Anak-anak itu memandangnya dengan kagum, seakan ia lebih dari sekedar guru, melainkan ayah yang penuh kasih. Selain mengajar, Abu Sa'id tak pernah berhenti menolong fakir miskin. Jika ada tetangga yang kekurangan makanan, ia sisihkan sebagian dagangannya. Jika ada yang sakit, ia kunjungi dengan membawa doa dan sedikit bantuan. Ia tidak memiliki banyak, tetapi ia selalu merasa cukup. Kebaikan itu bukan pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang ridho dan tangan yang ringan memberi, ujarnya pada seorang sahabat. Meski begitu, fitnah belum sepenuhnya reda. Ada saja orang yang masih mencibir, lihatlah ia lebih memilih menjual gandum daripada memimpin. Apakah itu tidak sia-sia? Namun Abu Sa'id hanya tersenyum. Dalam hatinya ia selalu mengulang doa, "Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang engkau pandang dengan kasih, bukan dengan murka." Malam-malamnya tetap diisi dengan tahajud, siang-siangnya dengan amal kecil yang tulus. Ia belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihannya, tetapi ia yakin Allah mengerti. Suatu sore seorang sahabat lama datang. "Wahai Abu Sa'id, engkau menolak jabatan yang besar, tetapi aku melihat engkau justru lebih mulia daripada banyak pemimpin. Engkau tidak duduk di singgasana, tetapi engkau duduk di hati orang-orang kecil." Abu Sa'id tersenyum. Kebaikan tidak harus melalui jabatan. Setiap jalan bisa menjadi ibadah jika niatnya benar. Ada yang beribadah dengan memimpin, ada yang beribadah dengan menasehati, ada yang beribadah dengan memberi walau sedikit. Allah melihat niat kita, bukan kursi yang kita duduki. Hari-hari berlalu. Abu Sa'id hidup dalam kesahajaan, tetapi hatinya lapang. Ia mulai terbiasa dengan cibiran dan lebih memilih mendengarkan suara anak-anak yang melantunkan ayat-ayat Allah. Ia merasa damai karena ia tahu jalan yang dipilihnya membuatnya lebih dekat kepada Robnya. Namun ketenangan itu tiba-tiba terguncang oleh kabar buruk. Dari jauh datang seorang musafir yang berlari-lari ke Madinah. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Ia membawa berita dari wilayah yang dahulu ditawarkan kepada Abu Sa'id. "Wahai kaum muslimin, wilayah itu hancur. Pemimpin yang diangkat di sana berbuat zolim, harta dirampas, rakyat ditindas, dan doa-doa mereka naik ke langit bersama air mata." Kerumunan pasar mendadak riuh. Semua mata memandang satu sama lain, sebagian bahkan menoleh kepada Abu Sa'id yang kebetulan ada di sana. Wajah-wajah mereka seperti bertanya tanpa kata, "Bagaimana jika engkau yang memimpin dulu? Apakah semua ini akan terjadi?" Abu Sa'id merasakan tubuhnya lemas, hatinya lah yang bergetar paling keras. Ia menunduk, beristighfar dalam hati, "Ya Allah, apakah aku bersalah karena menolak? Ataukah ini bagian dari takdirmu yang ingin menguji hatiku?" Hari-hari setelah kabar kehancuran wilayah itu tersebar, menjadi hari yang berat bagi Abu Sa'id. Setiap kali ia melangkah ke pasar, pandangan orang-orang seperti menancap di punggungnya. Sebagian dengan tatapan kecewa, sebagian lain dengan sorot menyalahkan. Ia mendengar bisik-bisik lirih di antara mereka. Seandainya ia menerima jabatan itu, mungkin kerusakan tidak sebesar ini. Kalimat itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya, bahkan hingga malam hari. Ketika ia berdiri dalam sholat malam, bisikan itu kembali menyusup. "Tidakkah engkau salah? Tidakkah engkau berdosa karena membiarkan umat ditindas?" Hatinya bergetar, air matanya mengalir deras. Dalam sujud panjangnya ia berbisik, "Ya Allah, aku menolak bukan karena dunia. Aku menolak karena takut kepadamu. Tetapi apakah aku salah ya Rob, hingga kezaliman menimpa saudara-saudaraku?" Suatu sore,
Abu Sa'id duduk termenung di bawah pohon kurma dekat masjid. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Seorang ulama sepuh yang dikenal masyarakat karena ilmunya yang luas dan hatinya yang lembut menghampiri Abu Sa'id. "Wahai Abu Sa'id," sapa ulama itu, "aku melihat gelisahmu lebih besar daripada gunung." Abu Sa'id menunduk. "Bagaimana aku tidak gelisah, wahai guruku? Lihatlah apa yang terjadi di wilayah itu. Rakyat ditindas, harta dirampas, doa mereka naik bersama air mata. Dan aku menolak amanah itu. Seandainya aku menerimanya, mungkin kerusakan itu tidak sebesar ini." Ulama itu duduk di sampingnya. Tangannya yang rentam menyentuh bahu Abu Sa'id. "Wahai anakku," katanya lembut, "ingatlah bahwa amanah bukan diberikan kepada semua orang. Allah memilih siapa yang kuat dan mampu. Jika engkau menolak karena takut kepada Allah, bukan karena cinta dunia, engkau tetap mendapat pahala niatmu." "Tetapi bagaimana dengan mereka yang menderita?" tanya Abu Sa'id, suaranya pecah. "Apakah aku tidak berdosa karena tidak berbuat?" Ulama itu menarik nafas panjang. "Ketahuilah, engkau bukan sebab satu-satunya. Allah lah yang menakdirkan setiap kejadian. Engkau menolak bukan untuk lari dari umat, melainkan untuk menjaga hatimu dari kezoliman yang mungkin muncul. Dan itu pun sebuah ibadah. Jangan biarkan setan membuatmu menyesali niat yang tulus." Abu Sa'id terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menatap wajah ulama itu yang teduh, lalu berkata lirih, "Jadi engkau yakin penolakanku tidak sia-sia?" Ulama itu mengangguk mantap. "Allah melihat hati, bukan posisi. Dunia menilai kedudukan, tetapi Allah menilai ketakwaan. Seandainya hatimu bersih, meski engkau hanya seorang pedagang kecil, engkau lebih mulia daripada penguasa zolim." Rasulullah SAW menyabdakan, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Ketenangan mulai menetes ke dada Abu Sa'id. Ia menutup mata, membiarkan air mata mengalir untuk kesekian kalinya. Kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan. Ia sadar pilihannya mungkin membuat orang salah paham, tetapi Allah lebih tahu isi hatinya. Sore itu, Abu Sa'id pulang dengan langkah yang lebih ringan. Namun di dalam dirinya, ia tahu perjalanan belum selesai. Ia harus memutuskan langkah hidupnya setelah ini. Apakah ia tetap berdagang kecil-kecilan, ataukah ia mencari cara lain untuk tetap berkhidmah kepada umat tanpa harus memegang jabatan? Malam pun tiba. Abu Sa'id berdiri dalam sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Ia berdoa penuh harap, "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik bagiku. Jika engkau ridho aku hidup sederhana bersama anak-anak yatim dan fakir miskin, maka lapangkan dadaku. Jika engkau ridho aku membantu dengan ilmu dan nasihat, maka kuatkan lisanku. Jangan biarkan aku menjadi orang yang ragu di jalanmu." Di keheningan malam itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya seolah mendapat jawaban meski belum sepenuhnya jelas. Ada isyarat bahwa langkahnya berikutnya akan menentukan sisa hidupnya. Tahun-tahun berlalu, Abu Sa'id tetap hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya tak pernah berubah, berdinding tanah liat, beralaskan tikar kasar yang sudah mulai berlubang. Ia tidak pernah duduk di kursi kehormatan, tidak pernah memakai jubah kebesaran, tidak pula disambut dengan teriakan kemenangan. Namun, ia selalu disambut senyum anak-anak kecil yang mengaji di pangkuannya, doa fakir miskin yang pernah ia tolong, dan pelukan hangat keluarganya yang bahagia dengan ketakwaannya. Ia berdagang seadanya, mengajar tanpa meminta bayaran, menolong dengan tangan yang ringan. Hidupnya sederhana, tetapi hatinya lapang. Abu Sa'id telah menemukan jalannya sendiri, jalan yang mungkin dipandang kecil oleh manusia, tetapi besar di sisi Allah. Suatu pagi, tubuhnya terasa lemah, langkahnya tidak lagi sekuat dulu,
dan matanya mulai berat untuk terbuka. Ia berbaring di tikar usang, sementara keluarganya mengelilingi dengan wajah penuh cemas. "Istriku, anak-anakku, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu jika kalian jauh dari Allah. Aku pergi dengan tenang karena aku tidak membawa harta, tidak membawa jabatan. Tetapi aku berharap membawa iman yang akan menolongku di hadapannya." Anak sulungnya menggenggam tangan Abu Sa'id dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, engkau selalu berkata bahwa jabatan itu berat. Sekarang aku mengerti. Engkau bukan pengecut. Engkau orang yang paling berani, karena engkau berani menolak dunia demi akhirat." Air mata jatuh di pipi Abu Sa'id. "Semoga Allah menjadikan kalian generasi yang lebih baik dariku," bisiknya. Tak lama kemudian, Abu Sa'id menutup mata dengan tenang. Nafas terakhirnya keluar bersama kalimat, "La ilaha illallah." Wajahnya memancarkan ketentraman yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kabar wafatnya segera menyebar. Orang-orang datang berduyun-duyun. Pasar sepi, masjid penuh, lorong-lorong dipenuhi langkah kaki yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Mereka yang dulu pernah mencibir Abu Sa'id kini menunduk malu. Mereka menangis, mengakui dalam hati penolakan Abu Sa'id terhadap jabatan bukanlah kelemahan, melainkan keteguhan iman. Seorang ulama berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Ingatlah sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kepemimpinan itu amanah, dan di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan, kecuali bagi orang yang menunaikannya dengan benar." Hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id telah memilih untuk selamat dari penyesalan itu. Ia pergi dengan membawa iman, bukan mahkota dunia. Jenazah Abu Sa'id diangkat dengan air mata. Doa-doa mengiringi setiap langkah. Mereka yang dulu salah paham, kini beristighfar dalam hati. Mereka sadar keberanian sejati adalah menolak dunia ketika dunia itu bisa menjerat hati. Di liang lahat, tubuhnya dibaringkan dengan sederhana. Tidak ada batu besar, tidak ada tanda kebesaran. Hanya doa yang tulus dari ratusan hati yang hadir. Langit sore terasa teduh, seolah turut menyelimuti perpisahan itu dengan kasih sayang. Seorang lelaki paruh badaya, yang dulu pernah mencibir Abu Sa'id di pasar, kini menangis terseduh di samping kuburnya. "Ampuni aku, wahai saudaraku," bisiknya. "Dulu aku salah menilaimu. Engkau jauh lebih mulia daripada yang pernah kubayangkan." Pesan moral: kekuasaan bukanlah tujuan hidup. Mahkota dunia tidak sebanding dengan keselamatan di sisi Allah. Hidup sederhana dengan hati yang bersih lebih mulia daripada jabatan tinggi dengan hati yang lalai. Keteguhan iman, meski tampak kecil di mata manusia, akan dikenang dan dicatat besar di sisi Allah.